Berjumpa lagi dengan saya, Siti Sera Simanjuntak, NIM 71-2018-036. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil TAS saya dengan judul Disabilitas dalam Perspektif Budaya Batak Toba. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Keberadaan penyandang disabilitas sebenarnya telah ada sejak dahulu hingga saat ini. Sejak mulai kebudayaan manusia masih primitif sampai kebudayaan yang modern, hampir dapat dipastikan bahwa masyarakat tidak pernah terlepas dengan keberadaan para disabilitas. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kesenian, kepercayaan, dan adat istiadat. Budaya Batak memiliki falsafah kehidupan, salah satunya Hagabeon, yang diyakini dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat Batak. Dan memang budaya Batak sebenarnya telah mengenal dan hidup berdampingan oleh mereka penyandang disabilitas. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah budaya Batak memahami orang disabilitas sebagai realitas kehidupan dalam masyarakat? Apakah falsafah Batak itu telah memberi ruang bagi insan dalam penyandang disabilitas? Saya melakukan wawancara dengan salah satu tokoh adat di daerah saya. Beliau dikenal sebagai Parhata di suku Batak. Dalam hal ini beliau mengatakan bahwa cacat atau keterbatasan memang dalam zaman yang maju ini pemikiran telah berkembang dan anggapan bahwa orang cacat bisa karena keturunan, gen, atau kesalahan pada janin saat dalam kandungan. Namun jika dilihat dari pepatah-pepatah orang dulu, jika ada keturunan yang cacat bisa jadi karena orang tuanya melanggar hukum adat. Orang Batak percaya pada uhum atau hukum. Bagi masyarakat Batak, hukum dan ugari merupakan hukum di masyarakat Batak, dan Batak terkenal dengan menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga jika ada yang melanggar kesetiaan atau kesepakatan, dipercayai bahwa orang yang melanggar hukum di adat Batak, maka keturunannya bisa cacat. Namun memang seiring perkembangan zaman itu tidak dipandang relevan lagi. Nah, selain itu orang Batak juga punya pedoman hidup, yaitu Hagabeon, yang berharap memiliki anak cucu yang baik dan diberi kesehatan. Nilai Hagabeon ini mengajarkan juga pentingnya keluarga sebagai harta yang sangat berharga, sehingga Hagabeon ini menganggap keluarga sebagai tempat kebahagiaan dan kesejahteraan, baik orang disabilitas atau yang tidak. Dari hasil wawancara saya yang saya lakukan oleh masyarakat, tokoh masyarakat, beliau memandang bahwa orang disabilitas sebenarnya memiliki pemenuhan hak yang sama dengan masyarakat lain yang normal. Namun penyebutan bahwa disabilitas juga sering terjadi karena pengakuan dari masyarakat atau justifikasi dari masyarakat. Memang sulit untuk menyamaratakan hak mereka, tetapi bagi beliau, mereka juga adalah masyarakat yang sama dengan masyarakat lain. Dari tokoh agama memandang bahwa disabilitas tidak ada hubungannya dengan hukuman adat apapun. Disabilitas adalah karya Allah dalam dunia. Setiap orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kesempurnaan itu menjadi hal yang tidak mungkin bagi beliau. Sehingga dari paparan ini sesuai dari ketiga model bersikap kepada disabilitas yang dikemukakan oleh Deborah Kramer, bahwa model disabilitas seperti pengakuan dari tokoh agama bahwa orang cacat bukan buah dari kutukan dan tidak ada insan yang sempurna. Hal ini yang membuat pentingnya kehidupan masyarakat, karena di situ akan terjadi pelengkapan dan saling menerima. Masyarakat Batak memandang sebagian orang cacat karena ada hukuman adat yang dilanggar oleh orang tuanya. Namun hemat saya itu bisa saja memang terjadi, karena budaya dalam Batak sudah lama dipercayai. Namun asumsi ini ditentang oleh model medis. Dan dengan model ini,
masyarakat Batak untuk memenuhi Hagabeon dalam hidup harus ada penyembuhan dari anggota keluarga dan penyesuaian diri terhadap orang yang disabilitas itu. Model yang ketiga, model limis, mengatakan bahwa kekurangan dan keterbatasan bagian natural dari kehidupan. Sehingga dari model ini, masyarakat Batak bisa lebih menerima disabilitas sebagai bagian integral dari masyarakat. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam budaya Batak memang sudah mengenal orang disabilitas dalam berbagai anggapan penyebab disabilitas tersebut. Kepercayaan karena pelanggaran hukum yang dilanggar oleh orang tuanya menjadi berdampak bagi mereka, dan sebenarnya juga menurut hemat saya, konsep falsafah hidup Hagabeon di Batak nampaknya terlalu sensitif untuk mereka penyandang disabilitas. Hagabeon berarti berharap akan keturunan yang baik dan sehat. Menggarisbawahi kata baik dan sehat berarti terlepas dari kekurangan atau kecacatan. Karena pengaruh konsep Hagabeon inilah menurut hemat saya telah mendiskriminasi kaum disabilitas. Jika keturunan tidak sehat, maka orang Batak belum gabe atau mencapai Hagabeon itu. Maka menurut saya falsafah Batak Hagabeon lebih sesuai dengan artian kedua, bahwa memiliki keturunan atau anak cucu tanpa memandang sehat dan tidaknya. Namun kembali lagi bahwa orang Batak menjunjung persaudaraan, maka hal ini juga bisa menjadi sandaran bagi kaum disabilitas di tengah-tengah masyarakat Batak untuk mengakui keberadaan dan kesetaraan hak mereka. Orang cacat itu semua diakui di adat bahwa itu adalah keturunan. Kadang memang orang disabilitas itu sebagian buruk di mata masyarakat karena tidak sempurna. Oleh karena itu, orang memandang sebelah mata. Seharusnya disabilitas mendapat hak yang sama sebagai masyarakat kita. Disabilitas itu karya Allah yang unik. Maka karya yang unik ini perlu dijaga dan diberikan hak yang sama.